Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rianawati. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep dasar IPA Fisika yang berjudul besaran dan pengukuran. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang besaran dan pengukuran. Siapakah yang pernah mengukur? Pasti kita semua pernah melakukan kegiatan pengukuran, misalnya seperti di contoh mengukur panjang lemari menggunakan jengkal. Panjang lemari adalah 10 jengkal. Kemudian mengukur tinggi badan, misalnya tinggi akbar adalah 135 cm. Kemudian mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh Sultan misalnya 36,7 derajat Celcius. Dan di masa pandemi COVID ini tentu kita sering mengukur suhu tubuh pada saat kita bepergian ke tempat-tempat umum. Oke, berikutnya mengukur berat badan, misalnya berat badan Sultan adalah 50 kg dan masih banyak pengukuran-pengukuran lainnya. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang diketahui sebagai satuan. Nah, apa itu besaran? Besaran yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dalam angka disebut besaran. Dan setiap besaran umumnya dinyatakan dengan satuan atau besaran pembanding. Nah, kita kembali kepada contoh pengukuran tadi. Di sini tinggi akbar adalah 135 cm. Nah, yang disebut besaran di sini adalah tinggi akbar itu dinyatakan dalam angka, dan angkanya adalah 135 dan memiliki satuannya adalah cm. Nah, kita kesatuan. Nah, kesatuan itu adalah besaran pembanding. Nah, satuan dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Apa perbedaannya satuan baku dan satuan tidak baku? Satuan baku jika digunakan untuk pengukuran hasilnya sama untuk semua orang dan diakui secara internasional. Satuan baku disebut juga satuan standar. Contohnya tinggi lemari 1 meter, volume air 10 liter. Sedangkan satuan tidak baku jika digunakan untuk melakukan pengukuran hasilnya tidak sama untuk orang yang berlainan dan tidak berlaku secara internasional, misalnya jengkal, gayung, dan langkah. Contohnya panjang meja 2 jengkal dan volume air 4 gayung. Berikutnya, nah, pentingnya satuan standar atau satuan baku. Nah, di sini misalnya ada sebuah cerita, seorang ibu membeli kain di pasar dengan panjang kain tersebut adalah 10 jengkal. Kemudian si ibu kembali ke pasar memprotes, menyatakan bahwa kain yang dibeli panjangnya bukan 10 jengkal, tetapi 9 jengkal suaminya. Nah, maka dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa tanpa satuan baku akan terjadi kesulitan komunikasi. Maka dibuat suatu sistem yang seragam di seluruh dunia yang dinamakan sistem internasional dan disingkat SI. Dan ini ditetapkan pada tahun 1990. Dan syarat satuan ditetapkan sebagai SI yaitu yang pertama nilainya tetap, yang kedua berlaku internasional, yang ketiga mudah ditiru dan diperbanyak, yang keempat mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Dan sistem ini membagi besaran menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, selanjutnya apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, di sini dalam fisika ada 7 besaran pokok. Yang pertama jumlah zat, intensitas cahaya, waktu,
arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Dan satuannya adalah mol adalah satuan jumlah zat yang simbol satuannya itu mol. Sedangkan satuan intensitas cahaya adalah kandela. Dan waktu satuannya adalah second atau detik, simbol satuannya S kecil. Kemudian arus listrik satuannya ampere, simbol satuannya A kapital. Sedangkan suhu satuannya Kelvin, simbol satuannya K kapital. Massa satuannya kilogram, simbol satuannya Kg. Dan panjang satuannya meter, simbol satuannya M kecil. Oke, kita kembali ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya di sini contohnya adalah volume. Dan kita tahu bahwa volume itu ditentukan dengan rumus panjang kali lebar dikali tinggi. Dan satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kali meter kali meter. Dan kita tahu bahwa meter itu adalah satuan panjang. Maka volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang yang memiliki satuan meter. Oke, contoh berikutnya adalah massa jenis. Massa jenis suatu benda ditentukan dengan rumus Rho sama dengan meter dibagi volume, satuannya Kg atau meter pangkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa massa jenis merupakan besaran turunan dari besaran pokok massa yang memiliki satuan Kg dan besaran panjang yang memiliki satuan M atau meter. Oke, berikutnya kita ke konversi satuan panjang. Nah, di sini kita ketahui bahwa satuan panjang dalam SI adalah meter. Nah, di sini ada beberapa konversi satuan panjang. Nah, inilah tangga konversi satuan panjang dari kilometer sampai ke milimeter. Nah, jadi setiap turun satu tangga dikali 10. Dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Berikutnya konversi satuan massa. Oke, satuan massa itu kita ketahui juga dalam SI yaitu kilogram. Nah, di sini ada beberapa konversi satuan massa. Sama seperti konversi satuan panjang, tapi dia satuannya adalah kilogram sampai ke miligram. Nah, ada tambahan yaitu ton dan kuintal. Nah, di sini sama ya dengan konversi satuan panjang, yaitu kalau naik satu tangga dibagi 10, apabila turun satu tangga dikali 10. Berikutnya yaitu konversi satuan waktu. Dan kita juga tahu bahwa satuan waktu dalam SI adalah second atau detik. Nah, di sini ada beberapa konversi satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik. 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Jadi, apabila dia turun satu tangga dikali 60, apabila dia naik satu tangga dibagi 60. Dan di sini juga ada tambahan bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. 12 bulan sama dengan 365 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 Hindu sama dengan 8 tahun, dan 1 semester sama dengan 6 bulan, dan lain-lain. Oke, di sini dapat kita lihat ada alat ukur panjang. Yang pertama mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, di tabel ini kita juga dapat melihat bahwa tingkat ketelitian atau skala terkecil dari alat ukur panjang tersebut. Nah, mistar itu tingkat ketelitiannya 0,1 cm atau 1 mm. Kalau jangka sorong 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan mikrometer skrup 0,01 mm atau 0,001 mm. Oke, di sini juga kita dapat lihat bahwa ada alat ukur massa. Nah, di sini ada beberapa ya, ada neraca digital, ada timbangan barang, timbangan analitik, neraca Ohaus, dan neraca samaran. Berikutnya, nah di sini juga ada beberapa alat ukur yang lainnya. Seperti di gambar ada alat ukur waktu, alat pengukur listrik, alat ukur suhu, alat ukur intensitas cahaya,
bidang datar, alat ukur sudut ruang, serta alat ukur jumlaza. Dan di sini kita bisa melihat gambar-gambarnya ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, besaran apa saja yang dapat diukur? Besaran yang dapat diukur ada dua macam. Pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok contohnya panjang, massa, waktu, watt arus listrik, intensitas cahaya, serta jumlah zat. Dan kedua, besaran apa saja yang tidak dapat diukur? Itu jengkal, hasta, langkah. Oke, untuk yang ketiga, di sini ada contoh soal 5 meter sama dengan berapa milimeter. Nah, tadi di tangga konversi satuan panjang kita bisa melihat bahwa dari meter ke milimeter itu turun 3 tangga. Jadi, kalau turun 1 tangga dikali 10 dan kalau turun 3 tangga berarti dikali 1000. Berarti 5 dikali 1000 mm sama dengan 5000 mm. Oke, untuk nomor 4, 250 mm sama dengan berapa meter? Nah, jadi dari milimeter ke meter itu berarti dia naik 3 tangga. Nah, apabila tadi sudah dijelaskan bahwa naik 1 tangga itu dibagi 10. Nah, jadi kalau dia naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Nah, di sini berarti 250 dibagi 1000 sama dengan 0,25 meter. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.